Aku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Ya, selamat malam rekan-rekan pemuda Gereja Kristus Tanjung Karang. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, berbicara mengenai hidupmu berharga, sahabat. Mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pemuda-pemudi Gereja Kristus Tanjung Karang akan melaksanakan ibadah secara online. Tuhan kiranya berkati setiap anak-anak mudamu dimanapun mereka berada, bahkan aktivitas-aktivitas mereka. Tuhan Kau memberkati ketika mereka akan meluangkan waktu untuk mereka boleh beribadah, datang merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Berkati kebenaran firman ini sehingga menjadi berkat untuk setiap anak-anak mudamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Rekan-rekan pemuda yang terkasih, konteks daripada ayat firman Tuhan ini berbicara mengenai yang namanya sesuatu yang hilang. Dalam hal ini yang hilang itu adalah kawanan domba daripada Kristus. Kita tahu bersama bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tuhanlah yang menghendaki supaya manusia itu ada. Dan Tuhanlah yang membentuk persekutuan di antara manusia.
ketika ada orang-orang di luar sana yang tidak masuk di dalam persekutuannya Tuhan ini, maka mereka itu dikatakan seperti domba yang terhilang. Yang terhilang dari kawanan, yang terhilang karena tidak tergembalakan dengan baik. Karena itu jika kita melihat sebelumnya ada perumpamaan mengenai tentang domba yang hilang, bahkan kemudian ada dirham yang hilang, seterusnya ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini secara jelas mengatakan bahwa sesuatu yang hilang itu perlu untuk dicari. Sesuatu yang hilang itu berharga nilainya. Berharga nilainya. Itu sebabnya ketika di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, ada 100 ekor domba, 99 di dalam kandang, ada satu hilang, tapi yang satu itu tetap dicari. Kenapa? Karena berharga. Bahkan ketika dalam konteks pembacaan kita membahas mengenai seorang yang kehilangan. Dikatakan di sini, atau adakah perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham kalau hilang satu tidak dicarinya? Dikatakan bahwa perempuan itu pastilah akan menyalakan pelita, kemudian mencari dirhamnya yang hilang. Saudara-saudaraku, jika dilihat ya, 10 hilang satu kan masih ada 9. Artinya sebenarnya yang 9 ini tentu lebih banyak dong dibanding yang satu. Harusnya gak apa-apa gitu ya, biarin aja hilang, kan yang lain masih ada, mending yang 9 ini saya jaga gitu ya. Tapi ternyata konsepnya Tuhan tidak seperti itu. Konsepnya Tuhan tidak seperti itu. Itu sebabnya Tuhan berkata dia datang untuk orang yang membutuhkan. Dia datang untuk orang berdosa. Jadi kalau kawanan yang tadi yang 99 itu sudah aman, yang ngapain juga harus terus menerus dibuat aman. Dalam arti di sini ya udah ini aja yang dijaga sehingga yang lain tidak perlu lagi dicari atau yang hilang tidak dicari lagi. Bukan itu maksudnya. Tetapi di sini yang sudah baik itu akan terus dirawat oleh Tuhan. Dan manakala ada yang hilang dari kawanan ini, itu perlu dicari. Kenapa? Karena berharga. Saudara-saudara rekan pemuda Gereja Kristus, adakah engkau melihat bahwa hidupmu berharga? Adakah engkau melihat bahwa hidup sahabatmu, mungkin temanmu yang sudah lama tidak pernah ibadah, tidak pernah ikut di dalam kegiatan ibadah, bahwa hidupnya juga berharga di mata Tuhan? Yang adalah sahabatmu, dia berharga di mata Tuhan. Dan apakah engkau pernah mencarinya? Apakah engkau pernah mencari tahu dia ada di mana dan seperti apa? Dan apakah pernah engkau menariknya kembali untuk datang bersama-sama kepada Tuhan? Karena itu pada kesempatan ini ketika ada katakan hidupmu berharga, garis bawahi ini bahwa rekan-rekan pemuda, hidupmu itu sangat berharga bagi Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan sampai harus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, karena kita ini benar-benar berharga. Nilainya itu sangat mahal. Ketika hidup kita ini berharga, tetapi kita kurang menghargai hidup kita, maka di sini yang salah kira-kira siapa? Yang harus dipertanyakan kira-kira siapa? Kalau Tuhan saja melihat hidup kita berharga, kalau Tuhan saja melihat bahwa kita ini benar-benar ada nilainya, maka yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita harus perlu menghargai diri kita. Menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Dan ketika kita bisa menghargai hidup kita, kita perlu datang kepada Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kita, supaya apa yang Tuhan sudah berikan itu, sudah anugerahkan itu, bisa kita balas dengan menaikkan syukur bagi Dia. Memang ketika Tuhan
Ya, memang ketika Tuhan mendengarkan setiap permohonan atau setiap ucapan syukur yang kita naikkan kepada Dia, memang Tuhan itu bukanlah Tuhan yang gila-gila, hormat dan sebagainya, bukan. Tetapi apa yang kita sampaikan adalah suatu sikap kerendahan hati, adalah suatu sikap di mana kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, bahwa Tuhan adalah pemilik yang membuat hidup kita menjadi berharga, yang membuat nilai hidup kita menjadi ada artinya, yang membuat hidup kita menjadi berarti, bukan hanya pada kehidupan ini, tetapi juga pada kehidupan selanjutnya. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah akhir-akhir ini engkau tidak menghargai dirimu, atau engkau tidak menghargai rekanmu, teman-temanmu, sahabatmu? Kalau itu yang terjadi, mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan sikap cuek, kita tinggalkan sikap tidak peduli dengan teman. Tapi mulai sekarang, mari kita tingkatkan, kita mulai untuk kita boleh care, peduli. Kenapa? Karena mereka juga berharga bagi Tuhan. Mereka juga benar-benar diharapkan Tuhan untuk ada di dalam persekutuan itu. Sebab apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki, itu juga perlu kita belajar berbagi dengan orang di sekeliling kita. Jadi rekan-rekan pemuda, ingat, kata sahabat itu berarti berbicara mengenai Tuhan mengasihi kita, dan kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita juga harus aplikasikan kepada sesama kita, sehingga kita bisa menjadikan sesama kita menjadi sahabat. Dan ketika kita melihat sahabat kita, kita harus berkata, dia adalah sahabat yang memiliki nilai, yang berharga, apalagi dia adalah anak Tuhan. Persoalan apakah nanti dia itu bagaimana orangnya, apakah orangnya mungkin negatif atau terlalu bagaimana, itu urusan nomor 2. Urusan yang pertama, urusan kita adalah kita mengasihi dia karena Tuhan melihat dia berharga. Rekan-rekan pemuda, mari, hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang mustahil bagi dia. Segala sesuatu, tidak ada yang tahu akhir hidup orang. Tetapi yang pasti, ketika orang melekat kepada Tuhan, ketika orang mendekat kepada Tuhan, maka hidupnya serusak apapun, separah apapun, dia mampu, Tuhan mampu memperbaikinya. Karena hidupmu berharga. Dan ketika engkau menyadari bahwa hidupmu berharga, engkau adalah sahabatnya Kristus. Di ayat yang ke-10 bagian terakhir dikatakan, ketika ada satu orang yang bertobat, akan ada malaikat-malaikat yang benar-benar berbahagia, bertempik sorai. Saudaraku, satu orang yang bertobat. Adakah hari-hari ini kita rindu untuk membawa teman kita, orang-orang sekeliling kita untuk menerima Yesus? Kalau kita rindu untuk membawa mereka kepada Kristus, maka ingatlah, hidupmu sungguh-sungguh berharga. Engkau menjadikan dirimu menjadi pribadi untuk saluran berkat yang mampu menghadirkan berkat bagi sahabatmu, bagi teman-temanmu. Mari buktikan ini, tunjukkan, cari semua yang hilang itu, bawa kepada Tuhan, karena akan ada suatu sukacita besar, bukan hanya di dunia, tapi juga di sorga yang akan menyambut kita. Tuhan memberkati. Selamat malam. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu, di mana anak-anak muda-Mu Tuhan rindu untuk mereka boleh melihat sekeliling mereka,
mencintai orang-orang sekeliling mereka. Bahkan mereka rindu Tuhan Yesus, supaya anak-anak mudamu ini Tuhan tolong supaya mereka boleh memberitakan firman kepada orang-orang sekeliling mereka. Supaya orang-orang yang terhilang itu, yang belum mengenal kebenaran itu, mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami berharga, bahwa hidup orang-orang di sekeliling kami juga sama berharganya dengan hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah kiranya terus Engkau memakai anak-anak mudamu supaya mereka boleh menjadi saluran berkat, bahkan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling mereka. Sehingga melalui hidup mereka, melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji termulia namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman ini. Amin.